Ya, selamat pagi buat teman-teman semua. Pada pagi hari yang membahagiakan ini, berbagi ya. Saya sudah ada di depan karena saya ada di depan laptop mau memberikan tutorial tentang aplikasi SPG. Ini salah judulnya, harusnya aplikasi penjualan SPG. Tadinya niatnya bikin simulasi sih, cuman tanggung juga sekalian. Oke, pertama dibuka, bisa double klik, bisa di enter di icon aplikasinya. Ya, kita tunggu karena laptopnya bukan i7, jadi harap maklum. Ya, sudah terbuka saudara-saudara. Jadi kita akan mulai yang paling awal, dari yang paling awal sebelum memakai aplikasi ini, yaitu menentukan database yang akan dipakai. Jadi tombol awal buat pengguna pertama yaitu menentukan database-nya, jangan yang lain. Ya, mestinya saya tombolnya dinonaktifkan dulu semua sih mestinya. Jadi satu-satunya tombol yang aktif cuma tombol database. Ya, nanti diupdate lah ya. Jadi biar sebelum ngambil database tuh nggak klak klik gitu. Oke, jadi ambil database nya dulu. Database ini bisa diganti-ganti, ngomong-ngomong, untuk misalkan database yang berbeda. Jadi untuk cari database, ambil di lokasi database, tekan ini ya. Nah, cari database-nya di folder apa. Kalau di sini, kemudian bisa double klik atau open. Untuk hostname, ketik localhost. Jadi karena orang Indonesia ya, bacanya, tulisannya huruf C, bacanya localhost gitu. Kemudian simpan. Nah, kayak kue. Oke, sip. Oke lagi, berarti database-nya sudah ditunjuk yang mana. Oke, sebelum merambah ke tombol-tombol yang lain, memang sengaja dari kiri ke kanan ya. Pertama manajemen barang dulu. Yang pertama input satuan barang. Oke, jadi misalkan satuan barang ada karton, bal, slop, bungkus. Untuk menambah satuan yang belum ada, tinggal diketik aja, misalnya sachet. Sachet belum ada kan, kemudian tekan tombol tambah, data berhasil disimpan, maka itu muncul saset. Misalnya tambah lagi renceng, enter 2 kali supaya cepat. Nah, renceng saset sudah masuk. Misalkan mau diubah, rencengnya mau diubah, misalnya bisa 2 option, bisa double klik di data yang ditunjuk atau tunjuk data kemudian tekan enter. Ini pakai double klik. Nah, akan muncul yakin akan mengubah data ini, yes. Renceng diganti misalnya cup cup maksudnya. Setelah itu tekan ubah. Nah, atau di enter langsung lari ke ubah, enter lagi. Sekali lagi yakin akan mengubah data ini, yes. Nah, berarti yang tadi mau renceng ya udah berubah jadi cup gitu. Nah, kalau mau menghapus ya tinggal tunjuk data yang mau dihapus, kemudian bisa tekan hapus, bisa tekan tombol delete di keyboard. Jadi hapus, yakin akan menghapus data ini, yes, maka cupnya akan hilang. Oh, kita tambah yang renceng tadi ya, renceng tambah. Oke ya, kemudian tutup. Itu untuk input satuan barang. Untuk input merek ya sama persis seperti tadi. Misalnya kita tambahkan merek luwak, tambah. Nah, itu nongol tadi nggak ada ya. Sekarang kita tambahkan lagi merek kapal api misalnya, tambah. Oke,
kapal apinya udah masuk, luwak masuk, kemudian tutup. Untuk ubah hapus sama seperti yang tadi, double klik ubah, atau kalau mau menghapus tunjuk datanya kemudian hapus atau delete. Oh iya teman-teman, ini semua form saya kasih paginasi, jadi tujuannya dalam satu tabel ini mau diperlihatkan berapa data, bisa dari 10 sampai 500. Tujuannya apa? Karena kalau suatu saat data ini banyak, big data, jumlahnya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, loadingnya tidak lambat karena per kali loading maksimal 500 data. Karena kalau nggak di paging, sekali load jutaan, wah ditinggal makan, ditinggal tidur, nggak selesai bisa-bisa. Apalagi kalau spek komputernya bukan spek dewa ya, spek dewa pun tetap butuh waktu lama. Oke, tutup. Nah, kemudian input data barang yang akan dijual. Ya, ini saya kasih variasi foto supaya lebih cakep ya. Misalkan isinya caranya gini, kalau barcode ya barcode yang kode batang itu, kalau punya barcode scanner tinggal tembak aja akan muncul sendiri angka barcode-nya. Kalau bingung produk tanpa barcode, tinggal tekan tombol ini akan mengenerate angka random untuk dimasukkan sebagai ID barang atau kode barcode. Nah, nama barangnya misalnya kopi kapal api mix ya. Satuan sachet, ini pilih satuannya ya, sachet. Harganya misalnya 1150 misalnya. Mereknya tadi mana? Kapal api. Ya udah, selesai. Tambah data, atau ini kalau di enter dia akan menuju ke foto barang. Nah, kalau mau ditambahkan foto ya cari, kalau enggak langsung tambahkan. Kalau saya lebih senang tambahin foto. Picture. Nah, itu tadi. Nih. Oke. Nah, itu. Oke, kalau sudah komplit tambah. Data berhasil disimpan, ini kapal apinya. Nah, kita anggap cukup ya. Ini di sini teman-teman bisa lihat barcode-nya apa, nama barangnya apa, satuannya apa, HPP barang, harga belinya lah ya, mereknya apa, fotonya, kemudian status barang, barang original. Nah, nanti saya jelaskan apa bedanya barang original dengan yang ada ID-nya ini. Jadi kalau barang original itu barang yang memang dari pabriknya. Kalau original itu maksudnya barang 3 barang, 4 barang, 2 barang dijadikan satu, dikombinasi, dimunculkan sebagai satu item yang baru. Jadi anggap aja di sini contohnya paket gitu. Karena kadang untuk SPG yang freelance itu jualannya nggak cuman misalnya kapal api doang gitu, tapi kadang gabung rokok, gabung minuman dan lain sebagainya. Jadi ini ditujukan untuk yang barang gabungan ya. Oke, tutup. Kemudian konversi satuan barang. Tujuannya jadi untuk konversi ini kalau rokok dari batang, bungkus, slop, bal. Kalau untuk minuman karton, gelas dan sebagainya. Nah, untuk kapal api ini misalnya gini, ambil ya, misalnya cari barangnya dulu. Nah, ini kapal api ya, ini namanya otomatis terisi. Ingat, yang diisi di konversi satuan adalah satuan terkecil dulu, dari mulai satu saset sama dengan satu saset, tambahkan data berhasil disimpan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lupa satu saset ketemu satu saset lagi, ditambahkan, dia nggak mau karena sudah ada datanya. Data kembar silahkan diganti. Oke. Nah, jadi satu renceng misalnya, renceng
sama dengan berapa sih kapal api ya, 10 atau 12, 10 deh misalnya. Satu renceng 10 saset, tambah data berhasil disimpan. Oke, kita lihat satu saset, satu renceng, satu saset. Misalnya yang satu karton gitu misalnya ada berapa saset, berapa ya, misalnya 10, 120 deh misalnya. Saya nggak ngerti sih jumlah aslinya berapa, jadi ini contoh aja. 120 terus tambahkan. Nah, jadi ini kapal api ada 3 konversi satuan. Ingat selalu konversi satuan yang sebelah kanan ini harus selalu konversi satuan terkecil, dan diawali yang paling kecil sama yang paling kecil, kemudian yang di sebelah kiri meningkat terus, karena untuk perhitungan konversi satuannya algoritmanya saya bikin seperti itu. Untuk mengubah data, menghapus data sama, jadi tinggal double klik ubah. Untuk menghapus pilih datanya hapus atau delete ya. Jadi saya ulangi sekali lagi untuk input konversi satuan barang ya. Contoh misalnya gudang garam signatur 12 batang. Input pertama adalah yang satuan terkecil, misalnya batang. Ya udah, 1 batang sama dengan 1 batang. Kemudian meningkat, 1 bungkus sama dengan 12 batang. 1 slop sama dengan, tetap konversinya ke batang bukan ke bungkus ya. 120 batang, 1 bal sama dengan tetap ke batang 2400, jadi bukan ke slop. Karena ini kalau nggak seperti ini sangat rumit sekali bikin kalkulasinya. Nah, kecuali saya dibayar 1 miliar maka apa rumit-rumitnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk konversi satuan. Nah, kita bikin yang simple-simple aja. Oke, selesai, tutup. Kemudian rakit paket barang. Lah ini rakit paket barang, jadi kita pilih dulu kode barang yang mau dirakit apa aja nih. Misalnya ini saya nggak kasih foto karena ya biar simple aja. Misalnya SPG ini mau jualan apa ya, kapal api mix deh, misalnya 3 saset gitu ya. 3 saset misalkan mau pakai renceng bisa, jadi nanti akan terinput sendiri. Kita pakai saset aja deh ya. Kemudian tekan enter, jadi ini tinggal di enter aja. Tapi supaya urut ya, ini kalau milih barcode otomatis namanya terisi, isi jumlahnya, isi satuannya, hitung dulu HPP nya ya, jangan langsung ketambah, hitung HPP nya. Jadi tadi kita masukkan pembelian kapal api yang 1 saset 1150, karena ini 3 jadi 3450, baru tambahkan. Oke, terus selain kapal api misalnya Christie Cup, misalnya Christie-nya 2 gitu, 2 gelas ya, hitung HPP tambah kerakit barang. Terus misalnya rokok deh, gudang garam 12 batang, jumlahnya 1 bungkus, hitung HPP nya tambah ke tabel rakit barang. Nah oke, jadi dari 3 barang ini paketannya rokok 1 bungkus, kapal api 3, Christie 2, jadi total HPP modalnya tuh 20.283 ya. Kalau sudah rakit barang, nah kita akan memberikan barcode untuk produk ini, misalnya Tuaga 456 gitu ya barcode-nya, kasih nama. Nah ini saya jadi lupa, ini mestinya dikasih tombol untuk generate barcode ya. Ya biasa ketinggalan lah, nanti update nya lah gampang. Misalkan paket
hemat satu misalnya. Satuan untuk paket ini ya paket. Ini tadi harga modalnya 20.283, kasih merek ya udah mereknya apa baiklah. Cari foto barang, misalnya fotonya ya ini untuk contoh aja, anggap aja inilah ya Fatih nih. Oke, jadi rakit barang, kemudian masukkan ke data barang, ini otomatis rakit. Data hasil rakit barang berhasil diinput ke data barang, silahkan buka data barang untuk melihat. Oke, wah ini ada error. Oke, nanti saya update. Nah, oke, ini silang. Nah, ini berarti di data barang muncul. Nah, ini paket hemat satu ya, dengan harga barang HPP 20.283, mereknya apa baik. Nah, statusnya ini nih kan ada serialnya. Kalau ini yang aslinya dia barang original, rakit barang ya. Oke, tutup ya. Ini ada error, nanti saya perbaiki biar nggak error lagi. Kita restart dulu aplikasinya, tutup aplikasi, mulai. Oke, ini sebagai catatan saya aja, nanti saya perbaiki. Oke, ini sebagai catatan saya, ntar lupa kalau nggak dicatat. Oke, sekarang kita masuk ke manajemen SPG ya. Oke, buka tombol SPG. Nah, ini ada foto orang cakep ya. Jadi ada dua yang tercatat di sini. Jadi untuk menginput data SPG ini, karena saya nggak punya referensi SPG, jadi saya pakai data asal aja deh ya. Nah, yang ini cakep kan. Nah, itu dia. Ini namanya Bu Paijem namanya. Oke, kita tambahkan ya, misal ID-nya ini jangan diutak-atik ya, atau mau diutak-atik juga boleh. Misalkan mau bikin ID sendiri. Nah, oke, namanya misalnya Inem. Misalnya, pilih jenis kartu ID yang dia pakai untuk daftar kerja apa, SIM, KTP, paspor, KTP misalnya. Nomor KTP-nya berapa? 3376010101. Nah, misalnya Jalan Kenangan misalnya, nomor 7, RT 1 RW 10. Kelurahan ini misalnya Kelurahan Selerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, kode pos. Nah, itu kode pos saya nggak tahu. Ini mestinya saya nanti akan bikin otomatis ketika ngisi kode pos, kelurahan, desa, kecamatannya semuanya otomatis terisi. Tapi nanti setelah updatean berikut ya, ini sementara masih manual dulu. Anggap aja nih Selerok 52124 lah misalnya. Share lokasi tempat tinggal, jadi ini bisa diisi dari link Google Map. Jadi kalau ini diisi, ketika teman-teman pencet tombol ini akan otomatis membuka browser dan titik lokasi tempat tinggalnya diketahui. Oke, tempat tanggal lahir misalnya sorry ya, kita ulang, tambah misalnya namanya si Inem, KTP 337601020385. Misalnya Jalan apa tadi, Kenangan, sepanjang Jalan Kenangan, nomor 7, RT
23 misalnya, kelurahan ya Mangkukusuman aja deh, kecamatan Tegal Timur, kota Tegal, Jawa Tengah, kode pos 52113, lokasi tempat tinggal, kemudian tempat lahir Tegal, misalnya tanggal lahirnya ya anggap aja tanggal 2 bulan 3 tahun 85 misalnya, nomor HP 1 misalnya 0818 234 678 misalnya. Nah, kalau nomor ini adalah nomor WhatsApp, centang WhatsAppnya. Nah, ini kalau ditekan, ya ini Sherlock tempat tinggal ini kalau diisi kemudian ini ditekan, ini akan langsung seperti penjelasan saya tadi ya, udah dijelasin. Kalau tombol WhatsApp ini diisi dan dicentang, dia akan nyala tombolnya. Ini kalau ditekan langsung memunculkan di browser WhatsAppnya. Nah, dia langsung menghubungi ke nomor ini ya, biar nggak ribet. Nah, kalau ini bukan nomor WhatsApp, buang centangnya ya. Jadi ya kan ini nomor WhatsApp, kemudian masuk ke sini, misalkan cuma satu nomor dia punya, link Facebook isi. Kalau link Facebooknya diisi, ketika ditekan tombol ini akan langsung buka Facebooknya. Kenapa saya kasih ini ya, zaman sekarang siapa sih yang nggak punya medsos, terutama anak milenial. Kalau usianya 60-70 mungkin ya nggak punya gitu. Tapi ini sifatnya boleh dikosongin, boleh diisi, hanya untuk kelengkapan aja ya. Tanggal mulai kerja misalnya sekarang deh, tanggal berapa nih, 10 bulan 10 2020, tanggal berhenti kerja kosongin. Nah, ini kartu KTP-nya diambil, misalnya ini deh contoh, ini Dedek Mina, sorry ya buat sampel. Misalnya ini KTP, foto dirinya misalnya mana ya, kasih foto mana ya, ya foto inilah, kurang buat contoh doang. Oke, kalau udah tinggal disimpan, data berhasil disimpan, tutup. Nah, dia akan keluar ini fotonya ya, datanya udah masuk semua. Oke, jadi seperti itu ya, tutup. Nah, kemudian setting target SPG. Jadi ini bisa dibikin target, misalkan untuk tadi paket, kasih nama targetnya operasi kuda laut 1 misalnya. Nah, yang tadi yang paket dibikinkan ini nih, yang gambar roti ini ya, target pribadi misalnya 50 paket. Bayaran jika masuk target ini, untuk pertama masukkan 1 paket dulu. Jadi ini bisa bertingkat, artinya misalkan kalau tembus 10 dikasih berapa, tembus 25 meningkat misalnya. Jadi tapi tetap diawali 1, karena kalau nggak 1 nggak bisa ngitung. Oke, 1 untuk bayaran 1 misalnya berapa, 2000 misalnya ya, simpan. Oke ya, tadi paket hemat ini ya. Oke, tambah lagi paket hemat 02, tetap yang ini barangnya, targetnya misalnya untuk 25, bayarannya 2500 misalnya. Oke, nah
Nah, terus tambah lagi paket hemat 3, paket yang ini tadi 25 ya, 50 misalnya 3000. Jadi target itu bisa dalam bentuk paket atau rupiah ya, tinggal dipilih. Oke, ini contohnya pribadi yang satuan aja, saya simpan. Jadi misalnya ada 3 tingkat nih, dari yang 1, 25, 50 dengan bayarannya meningkat gitu ya. Oke, top. Kemudian isi penjualan. Nah, isi penjualan tambah misalnya paket yang hari ini dijual kan ini nih, pahe 1, misalnya harga jual per paketnya 30.000, berarti akan dapat margin kalau terjual tuh per paket sekian, 9.700. Uang makannya anggap aja 15. Oke, lanjutkan. Nah, si SPG ini misalkan ini nih, yang kantong ini misalnya dia jual 73 paket, berarti dia jumlah setorannya harus sekian, 2.190.000. Dia tembus paket hemat 3. Nah, dengan uang makan 15.000, bayaran per paketnya 3.000, jadi si kantong ini dapat bayaran 219.000. Kalau ditambah 15.000, dia dapat terimanya 234.000. Oke, simpan. Apakah Anda akan menambah data lagi atau sudah selesai? Misalkan ya, karena ini hari ini misalnya jalan 3 orang, maka yes, karena kalau pilih no dia udah nggak bisa ditambah lagi, dimatiin. Pilih yes. Misalkan sekarang SPG yang ini misalnya dia jualan hari ini 58 paket, berarti jumlah setorannya 1.740, dengan ditambah uang makan 15.000 tembus 3.000 per paket, maka bayarannya 174, kalau ditambah uang makan 189. Simpan. Oke, mau tambah lagi ya, kan masih ada satu lagi, Bu Inem ya, Mbak Inem nih misalnya. Mbak Inem nih nggak tembus target, paling 34 misalnya. Jadi seperti yang disetting di tabel tadi, kalau dia nggak tembus 50, dia cuma dapat 2.500 karena di atas 25. Jadi setoran dia 1.020.000, tembus target paket hemat 2. Jadi bayaran dia 85.000 kali 5 ditambah 15.000, 100.000. Oke, simpan. Data berhasil disimpan. Oke, karena SPG-nya udah habis, maksudnya nggak ada lagi, maka pilih no. Data berhasil disimpan, data biaya uang makan berhasil disimpan, komisi SPG berhasil disimpan. Oke, dah, tutup. Nah, secara otomatis input data yang tadi itu uang biaya-biaya terposting di sini. Jadi tadi 3 SPG kali 15.000, 45, terus bayaran totalnya dari 3 orang tadi 478.000 ya. Jadi pengeluarannya 45 tambah 478. Kalau yang ini yang buat sampel saya kemarin. Jadi kalau mau di datanya di per by tanggal antara tanggal 12 tanggal 12 bulan 10 ini tanggal 12 bulan 10. Nah, ini ya, jadi 523.000. Oke, nah, tutup. Jadi langsung cek profitnya. Nah, ini profit total oh sorry, ini harus di restart, refresh. Ini dibikin dari tanggal 1 1900
keluar semua, tutup. Dari tanggal 1 sampai sekarang. Nah, ini mestinya keluar biayanya, tapi ini ada yang belum benar. Dia otomatis akan menghitung, mengkalkulasi total profitnya. Ini today. Iya, nggak keluar. Ini ada yang salah. Oke, nanti saya update. Terus rangkuman penjualan total dia akan muncul waktu tanggal 9 sekian, waktu tanggal 12 sekian. Jadi kalau mau dibuka waktu tanggal 12 ini jualan apa aja, double klik aja. Nah, dia akan kelihatan yang menjual siapa aja, SPG nya, nama barangnya apa, kemudian omset tiap SPG nya berapa, masuk target enggak, uang makannya berapa, dan lain sebagainya. Oke, tutup. Kalau ini nggak ada tombol tutupnya, saya lupa, jadi silang aja deh ya. Nah, jadi kurang lebih cara pakai seperti itu ya. Untuk error-error yang tadi terjadi nanti saya perbaiki, tapi yang jelas kalau teman-teman perlu aplikasi software bisa kontak saya di nomor ini ya. Ini ngomong-ngomong tombolnya langsung bisa diklik loh. Nah, tuh kan langsung. Oke, saya rasa cukup. Nanti saya akan perbaiki error-error yang tadi terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan selamat bekerja buat Mas Ian dan tim, karena saya bikin aplikasi ini terinspirasi dari Mas Ian Live Production di Tegal. Oke, sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih.